Shalom worship leader. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membagikan tentang worship leader versus tour leader. Ya. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya apa hubungan antara tour leader dan worship leader. Langsung saja saya mau katakan atau saya mau berbicara mengenai tour leader terlebih dahulu. Ya, seorang tour leader adalah seorang yang mengantarkan turis tentu saja ke tempat-tempat wisata untuk menikmati keindahan dari objek wisata tersebut. Di tempat tersebut biasanya wisatawan setelah sampai mereka berfoto-foto, mungkin juga upload story, ada juga yang mengagumi objek wisata tersebut. Dan tentu saja karena mereka baru pertama kali atau mungkin baru beberapa kali ke situ, 1-2 kali, mereka akan merasakan sukacita dan euforia ketika berada di tempat yang baru tersebut. Nah, seorang tour leader tentu saja itu bukan orang yang pertama kali ke situ. Tidak mungkin. Pasti tour leader ini adalah orang yang sudah berkali-kali memahami seluk-beluk dari tempat tersebut dan juga dia tahu beberapa atau mungkin semua jalan untuk menuju ke tempat wisata tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya si tour leader ini adalah orang yang baru pertama kali ke objek wisata tersebut? Jangan-jangan malah dia yang tidak mengerti kondisi dari objek wisata tersebut dan malahan nanti dia yang foto-foto sendiri dan tidak membimbing atau tidak mengguide turis-turis yang baru pertama kali ke situ. Nah, ada satu hal yang mungkin banyak diperdebatkan di antara gereja-gereja ya tentang bagaimana sih seharusnya seorang worship leader itu. Apakah dia harus menyembah? Kemudian juga apakah yang penting worship leadernya menyembah atau yang penting jemaatnya yang menyembah? Nah, harus seperti apa? Nah, itu sering sekali menjadi perdebatan dan menjadi pertanyaan. Jadi sebenarnya esensinya tuh apa gitu? Apakah worship leadernya yang harus nyembah? Apakah worship leadernya nggak harus nyembah? Kemudian jemaatnya yang harus menyembah? Atau dibimbing oleh worship leader ini untuk menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan? Nah, saya ingin kita sama-sama sepakat terlebih dahulu mengenai definisi dari penyembahan. Nah, di dalam perjanjian lama, ketika kita men-search kata menyembah atau sembah, itu banyak sekali menyembah atau sembah itu diikuti dengan gerakan tubuh. Ada yang sambil mengangkat tangan, ada yang sambil bersujud, ada yang sambil tersungkur bahkan, sambil mencium tanah, kepala sampai ke tanah, dan kemudian mereka menyembah Tuhan. Nah, saya ingin dari pengalaman saya juga ketika saya menjadi worship leader, saya ingin kita ambil satu definisi di dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Nah, ini ya, kita baca demikian firman Tuhan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, nah ini pujian penyembahan ya, pujian ucapan syukur gitu. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Nah ini hadirat Tuhan turun. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Perhatikan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, saya tidak berkhotbah, tetapi saya mau cerita pengalaman saya bahwa saya pernah mengikuti sebuah ibadah dalam pujian penyembahan. Saat itu posisi saya adalah sebagai jemaat, dan saya merasakan hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Kejadiannya itu di Bukit Doa Getsemani Semarang. Itu saya merasakan hadirat Tuhan itu ya ini, seperti awan. Jadi awan itu seperti turun dari langit-langit dan terus seperti ngepres gitu ya, ngepres ke bawah
Sampai orang itu tidak sanggup yang masuk dalam hadirat Tuhan ya, yang masuk dalam pujian penyembahan tadi ya. Itu sampai orang tuh nggak sanggup berdiri, sampai orang tuh semua bersujud, hampir semua ya, itu bersujud. Nah, itu adalah yang bagi saya kalau kita bicara soal penyembahan. Kalau kita bicara soal masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau kita bicara mengenai kemuliaan Tuhan yang turun. Nah, di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah gereja, tentu saja itu berbeda-beda ya. Ada yang beribadah itu ada yang 1 jam saja yang saya tahu ya. Nah, saya tidak ingin memperdebatkan berapa lama durasinya, tetapi ada juga gereja yang 5 kali ibadah, dan tentu saja dengan jadwal yang 5 kali itu hampir tidak diperbolehkan untuk ngaret atau mulur, karena yang tempat yang dipakai di situ ada persiapan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hampir di dalam setiap ibadah di gereja-gereja pada umumnya itu ada batasan waktunya, tapi juga ada yang tidak ada batasan waktunya. Ada juga ibadahnya itu, saya pernah, dan gereja saya yang lama itu pujian penyembahannya bisa sampai 1,5 jam. Setelah itu ada sedikit sharing, ada juga kesaksian, dan setelah itu ditutup. Nah, itu semua jenisnya berbeda-beda. Tetapi pada umumnya jam dari ibadah itu dibatasi ya, apalagi sekarang mungkin ibadah online. Itu kalau yang direkam itu kita sudah tahu durasinya berapa lama. Nah, kita bahas mengenai yang ibadah secara umum saja ya, yang kurang lebih ibadah itu 1,5 sampai 2 jam. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika dalam suasana pujian penyembahan, ya, saya itu pernah mengalami juga, saya sebagai worship leader waktu itu, dan pemain keyboardnya itu, ya, dan pemain keyboard ini bisa dibilang juga music leadernya gitu. Dia leadernya juga dalam memimpin tim musik itu. Musik leadernya dia hanyut. Nah, yang seperti saya bilang tadi, dia merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, dan akhirnya dia terhanyut di dalam hadirat tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya, chordnya sudah mulai mengalir ya, dan sampai beberapa orang itu yang tanda kutip tidak masuk dalam hadirat Tuhan, tidak sampai ke dalam hadirat Tuhan itu, ya mungkin karena dari awal juga mereka nggak ikut nyanyi gitu ya, kan ada aja yang jemaat yang seperti itu, maaf ngomong ya, kenyataannya begitu. Nah, sampai ada banyak orang yang bingung gitu, ini chordnya kemana gitu, jadi dia benar-benar mengalir. Dan akhirnya setelah itu saya sebagai worship leader, saya diamkan sejenak, dan akhirnya saya tegur gitu pemain musik itu. Saya bilang, saya tepok-tepok gitu ya, karena dia hanyut gitu. Nah, sekarang kalau itu terjadi, dan saya sebagai worship leader, yang menurut saya dan menurut pengalaman saya, kita bandingkan atau kita sesuaikan dengan tadi ya, durasi, kemudian juga kita sebagai worship leader. Kalau menurut saya, seorang worship leader tugas utamanya adalah membawa jemaat masuk ke dalam penyembahan, sampai ke penyembahan yang seperti yang kita baca di firman Tuhan itu. Bisa atau enggak? Ya memang itu tantangannya. Artinya berapa durasi yang disiapkan oleh gereja kepada kita. Ada yang mungkin 10 menit, 15 menit. Ya tentu saja 15 menit saya rasa ya agak sulit lah untuk sampai penyembahan yang benar-benar tadi awan kemuliaan mungkin bisa turun ya. Ada yang sampai sujud, mungkin ada yang bermanifestasi berbahasa roh, mungkin bagi gereja-gereja yang percaya dengan bahasa roh itu 15 menit mungkin agak kurang waktunya. Nah, di situ juga mungkin saya pribadi untuk durasi pujian penyembahan itu menurut saya itu 30 minimal sampai 1 jam. Itu kalau memang terjadi pergerakan Roh Kudus, hadirat Tuhan turun, ya why not gitu. Kenapa enggak? Ada toleransi 15 menit. Ya, kalau saya pribadi ya itu ya, kembali lagi ini bukanlah saya ingin berdebat, bukan saya ingin juga khotbah, tapi saya ingin berpendapat aja gitu.
ya, supaya mungkin bisa meluruskan karena banyak orang yang punya pendapat yang berbeda-beda mengenai hal ini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan tour leader tadi yang saya bicarakan di awal? Nah, bagi saya pribadi, prinsip seorang worship leader ketika dia melayani di gereja mungkin di hari Minggu, dia itu harusnya sudah menjadi pribadi yang anggap katakan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kalau bisa ya setiap hari ya dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dia merasakan kemuliaan Tuhan, dia menyembah Tuhan di kesehariannya itu. Bukan targetnya ketika hari Minggu dia istilahnya tuh seperti yang saya bilang tadi, Senin sampai Sabtu dia nggak pernah masuk hadirat Tuhan. Kalau dibandingkan dengan tour leader, dia tidak pernah masuk ke objek wisata tersebut. Baru dia mau bimbing orang, dia pun bingung lewat mana, bagaimana caranya, dia pun bingung. Dan akhirnya ketika kebetulan mungkin pas hari Minggu itu hadirat Tuhan dinyatakan, ya dia seperti orang yang belum pernah masuk hadirat Tuhan, tanda kutip. Ya, jadi dia jadi menikmati hadirat Tuhan itu dan akhirnya terlarut. Nah, coba, bener nggak apa yang saya omongin ini? Ya, karena kan sering banyak orang bilang si worship leader pun harus menyembah. Nah, definisi menyembah itu seperti apa? Apa menyembah itu nyanyi 2-3 lagu kemudian chord-chord penyembahan? Atau penyembahan itu benar-benar sampai orang merasakan hadirat Tuhan? Benar-benar sampai orang dijamah Tuhan, sampai orang sujud. Nah, itu perbedaan yang harus kita set dulu gitu loh. Mau sampai mana targetnya. Nah, kalau memang setnya kita udah samakan bahwa penyembahan itu sampai benar-benar jemaat tuh merasakan hadirat Tuhan, saya katakan bahwa seorang worship leader sama halnya seperti seorang tour leader, dia harus ngalah. Kenapa dia ngalah? Ya karena dia Senin sampai Sabtu dia udah pernah masuk, udah masuk dalam hadirat Tuhan. Itu waktunya jemaat untuk masuk hadirat Tuhan. Pertama, kenapa? Ya karena dia udah tiap hari. Kedua, karena kalau dia tidak ngalah, artinya si worship leader ini atau si musik leadernya tidak ngalah, ya seperti yang kejadian saya bilang tadi, akhirnya ngalir gitu. Si pemain musiknya ngalir, worship leadernya ngalir, semuanya ngalir. Akhirnya, lah kalau ada durasinya gimana? Ya kan? Kalau ibadah di mall misalnya, gimana? Kalau si worship leadernya ini, tanda kutip, ketika dia mulai hanyut, dia nggak mau ngalah gitu loh. Karena, wah ini masuk hadirat Tuhan nih. Ayo. Gue selama 1 minggu ini belum pernah masuk hadirat Tuhan. Ini masuk nih. Nggak begitu. Seorang worship leader, tour leader pun pasti ngalah gitu loh. Di tempat objek wisata itu nggak mungkin dia foto-foto, selfie, story gitu. Nggak mungkin. Pasti dia memprioritaskan orang-orang atau turis-turis itu. Ya, nah sampai sini mudah-mudahan kita bisa memiliki konsep yang sama mengenai worship leader, mengenai pujian dan penyembahan, bahwa menurut saya prioritas ketika pujian penyembahan adalah seorang worship leader membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan, sampai kepada hadirat Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan dan lain sebagainya. Dia sendiri ya bukan berarti dia tidak boleh terhanyut, tapi dia tetap harus punya penguasaan diri. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Oke, itulah sharing saya mengenai tour leader vs worship leader. Buat teman-teman yang mungkin merasakan manfaat dari video saya, boleh di-share, subscribe, di-like, di-komen, bagikan kepada teman-teman lain. Dan kalau ada pertanyaan, mungkin apa yang saya sampaikan ini belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, dari leaders-leader semua. Dan kalau perlu saya akan buatkan video. Ya, saya akan buat video-video seperti ini juga, prinsip-prinsip mengenai worship leader. Selain saya akan membuat materi-materi mengenai worship leader. Nah, saya mohon bantuannya, ini terakhir, saya mohon bantuannya. Setelah saya lihat channel saya itu ternyata 3.700 sekian jam tayangnya. Masih kurang 300 jam tayang. Kalau subscriber puji Tuhan udah 2.000. Nah, jadi teman-teman tolong dukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi, karena masih banyak materi-materi yang ingin saya bagikan. Shalom worship leaders.